Khotbah di bukit. Kayaknya hampir semua dari kita pernah dengar ya. Kata-katanya tuh familiar banget, bahkan seringkali terasa menenangkan. Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran gimana kalau dibalik semua kelembutan itu sebetulnya tersembunyi sebuah manifesto buat sebuah revolusi yang, wah, radikal banget. Nah, kali ini kita bakal coba bongkar nih makna tersembunyi dari salah satu ajaran paling terkenal di dunia ini, tentu aja berdasarkan sumber-sumber yang udah kita pelajari bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini. Kalimat yang kayaknya udah nempel banget di kepala kita. Kalau didengar sekilas, ini kan kedengarannya kayak, ya penghiburan yang adem, yang pasif gitu kan. Semacam janji manis buat yang lagi sedih, tenang aja, nanti juga bakal dihibur. Dan ya, emang itu sih pemahaman yang paling umum. Tapi beneran cuma itu aja? Cuma sekedar kata-kata penenang? Atau jangan-jangan ini tuh sebetulnya seperti yang diisyaratkan oleh sumber-sumber kita justru jadi bagian dari seruan buat sebuah gerakan. Gerakan yang bakal menjungkir balikan tatanan dunia. Nah, ini nih pertanyaan besar yang mau kita gali lebih dalam. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam ya. Supaya kita bisa ngerti pesan revolusioner ini, kita harus mulai dari pertanyaan yang paling dasar banget. Sebenarnya, siapa sih yang waktu itu dengerin khotbah ini? Karena serius deh, konteks audiensnya ini mengubah segalanya. Coba deh bayangin suasananya. Ini bukan seminar motivasi di hotel mewah loh ya. Yang dengerin itu, ya sekelompok orang yang mungkin sama masyarakat waktu itu dianggap remeh. Mereka itu kaum miskin, orang-orang yang sakit, yang hidupnya bener-bener dihimpit sama pajak dari Kekaisaran Romawi yang, wah berat banget. Pokoknya mereka ini orang-orang yang udah akrab banget sama rasanya kehilangan dan penderitaan. Kalau pakai bahasa sekarang ya, mereka ini kaum yang terpinggirkan. Dan justru di depan kerumunan bukan siapa-siapa inilah keluar sebuah deklarasi yang gila, mengejutkan banget. Dia nggak cuma bilang, tenang aja, nanti kalian bakal baik-baik aja kok. Bukan, dia tuh pada dasarnya bilang gini, kalian inilah titik awal dari janji kuno Tuhan buat memperbarui seluruh dunia. Bayangin, sesuatu yang super besar mau dimulai, dan dimulainya itu dari mereka. Oke, jadi kalau kelompok ini adalah awal dari sesuatu yang baru, pertanyaannya kan, dunia baru yang mereka wakili itu kayak gimana sih? Nah, ini ngebawa kita ke konsep intinya. Sebuah kerajaan yang nilai-nilainya itu benar-benar jungkir balik dibanding nilai-nilai dunia pada umumnya. Waktu kita dengar istilah kerajaan surga, penting banget nih buat dicatat. Menurut sumber kita, ini bukan soal tempat yang jauh di awan-awan nanti setelah kita nggak ada. Bukan itu. Yang dimaksud adalah sebuah realitas baru yang lagi nerobos masuk ke dunia kita di sini dan saat ini. Sebuah tatanan baru di mana nilai-nilai Tuhan, kayak kemurahan hati, keadilan, kedamaian, dan cinta, itulah yang berkuasa. Nah, coba lihat deh perbedaannya. Jomplang banget kan? Realitas dunia yang kita kenal kan seringnya jalan pakai prinsip siapa yang kuat, dia yang benar. Semuanya didorong sama kekuasaan, sama kekerasan. Tapi, di dalam realitas kerajaan ini, aturannya beda total. Melayani itu lebih penting daripada mendominasi, kemurahan hati itu lebih kuat daripada kekerasan, dan cinta itulah kata terakhirnya. Ini benar-benar dunia yang jungkir balik. Nah, jadi poin paling pentingnya tuh ini, ucapan bahagia itu bukan daftar syarat buat masuk ke kerajaan ini. Sama sekali bukan. Justru, itu tuh deskripsi tentang siapa yang udah berkuasa di dalamnya. Aneh kan? Di dunia serba terbalik ini, justru orang-orang yang dianggap nggak penting sama masyarakat, merekalah yang bakal memimpin lewat kemurahan hati. Mereka yang berduka karena melihat ketidakadilan, merekalah yang justru bakal nemuin sukacita sejati. Oke, setelah ngejelasin soal realitas baru ini, ceritanya nggak berhenti di situ. Dia ngasih identitas yang, wah bener-bener baru dan radikal banget buat para pendengarnya yang terpinggirkan ini. Dia pakai 3 kiasan yang kuat banget yang bakal ngubah cara mereka mandang diri mereka sendiri selamanya. Yang pertama, dia bilang, kamu adalah garam bumi. Garam itu bukan cuma buat masak loh. Menurut sumber kita, di budaya kuno waktu itu, garam itu simbol perjanjian, sesuatu yang abadi, yang nggak bisa dipisahin. Jadi pas mereka disebut garam, itu artinya dalam banget. Itu artinya kelompok bukan siapa-siapa ini adalah wujud nyata dari janji abadi Tuhan buat memulihkan dunia. Terus yang kedua, dia bilang kamu adalah terang dunia. Nah, gambaran terang ini biasanya diasosiasikan sama kehadiran Tuhan yang bersinar dari Bait Suci di Yerusalem. Jadi ini pernyataan yang berani banget loh. Dan ini ngebawa kita ke klaim yang paling gila, paling mengejutkan. Dengan ngegabungin gambaran terang sama kota di atas bukit, dia itu pada dasarnya lagi bilang ke orang-orang miskin yang gak berdaya ini, kalianlah Yerusalem yang baru.
Bukan lagi gedung megah, bukan lagi pusat kekuasaan politik, bukan. Tapi komunitas kalian inilah yang bakal jadi tempat di mana kerajaan Tuhan itu bersinar buat dilihat seluruh dunia. Wow. Tapi ya tentu aja, punya identitas revolusioner kayak gini di tengah dunia yang korup, itu nggak gampang. Ini tuh panggilan yang menurut sumber kita harganya mahal banget. Dan jadi pembawa damai di revolusi ini, itu bukan berarti jadi orang yang pasif loh. Justru sebaliknya. Ini artinya kita secara aktif masuk ke dalam konflik buat nyiptain rekonsiliasi. Dan ya, seperti yang sumber kita bilang, itu panggilan yang radikal dan berbahaya di dunia yang lebih suka sama kekerasan. Jalan ini punya urutan yang jelas banget. Pertama, ada aksinya. Kita secara sadar milih buat jadi agen perdamaian dan keadilan. Tapi, di dunia yang nggak suka sama nilai-nilai ini, konsekuensinya ya nggak bisa dihindari. Kita bakal dianiaya, dicela, difitnah. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Ada janjinya juga. Ada upah yang besar banget di dalam realitas kerajaan Tuhan. Nah, buat ngasih kekuatan ke para pendengarnya, Yesus ngehubungin penderitaan mereka ini sama sebuah warisan yang terhormat. Dia bilang kalau mereka itu lagi jalan di jalan yang sama persis kayak para nabi zaman dulu, yang juga dianiaya, karena berani ngomongin kebenaran di depan penguasa. Jadi penderitaan mereka itu bukan tanda kegagalan, tapi justru tanda kesetiaan. Oke, jadi kita sampai di kesimpulan akhirnya. Ternyata khotbah di bukit itu bukan cuma sekumpulan nasihat moral yang manis-manis aja. Ini tuh sebuah manifesto revolusioner, sebuah visi tentang dunia yang dijungkir balikan. Dan semua ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang provokatif banget buat kita renungin. Gimana kalau cara Tuhan buat memperbarui dunia ini ternyata justru lewat orang-orang dan cara-cara yang dianggap lemah dan gak penting sama dunia?